dah mana itu ijazah ada wewe. Tak sokok tu kepala tu dah berkumpul ijazah. Masa tarikat apa tu sokok pengurusi. Dia nampak pendamu untuk kali juga lepas tu. Gaji anak datu kena besok ke tak benar. Gaji dia. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua dari majelis sekalian. Silakan. Tujuh yang telah disiapkan. Sebutkan nama kemudian pertanyaan yang singkat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Abu Mudi, perempuan jadi berasal dari Tamarga. Yang ingin ulun tanyakan adalah apakah Syiah mantel golongan Islam ataukah? Yang kedua, bagaimana kita menyikapi konflik antara Sunni dan Syiah? Karena pelan-pelan konflik tersebut sudah mulai melanda anggotanya, seperti sampan di Madura dan mungkin akan melakukan lagi. Yang kedua, apakah hukum ikut berperang melawan Syiah jika Syiah itu tetap berasal dari golongan Islam seperti konflik Syria? Dan apakah termasuk jihad jika berperang melawan Syiah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nyobi kepenatian pertanyaan semuanya dalam bentuk tulisan karena adalah sinam cukup kelompok berpegang misalnya kepada apa yang dipegang Rasulullah akan terbagi firqah atau kelompok umat Nabi Muhammad SAW pada akhir zaman kepada 70 kelompok yang berujungnya yang tadi disebut kulluhum finnar illa millatan wahidah atau firqah wahidah. Kesemuanya adalah neraka kecuali satu. Untuk masuk neraka itu adalah mesti dia kafir ataupun dianya mukmin tapi asing. Nyo dalam kelompok Syiah, nah memang yang kado tak kafir bahkan jadi kafir karena ulama Syiah yang menganggap Jibril itu salah sejarahnya. Allah memerintahkan berwahyu ke Sayyidina Ali, tidak juga Nabi Muhammad. Nyodor tingkatnya juga luar. Cuma secara mendetil jentik kopi atau terkopian pada panitia karena ketawa model cukup le model Syiah. Tapi secara garis besar tiga yang tidak mau dalam kelompok 72 yang Allah akan ucap oleh Rasulullah akan ucap dengan kullu finnar illa millatan wahidah. Seperti katanya oleh para sahabat dah yang tabuk ma ana alaihi wa ashabi, apa yang ulun jalankan dan para sahabat itu. Jadi secara global bertanda Ahlussunnah wal Jamaah tidak memisahkan antara Nabi dengan sahabat. Apabila nampak secara zahir berlawanan, bertentangan, harus dicari solusi. Sahabat tidak akan mengerjakan sesuatu yang tidak ada kepada para Nabi. Sayyidina Umar beridai bahagama boh kiman kru manteng nang baju karena hanya kalah Nabi baju geblak tu kok. Tentang masalah agama, masalah sepele kan. Baju boleh manggu. Ini baju karena Rasulullah hanya ketemu. Di Sayyidina Umar ada baju geblak ada tutup. Maitannya ada kayak itu dengan buku beri ini nama udah buku lah itu ada yang melata-lata rezeki aku gitu. Jadi lun rasa secara mendetil di dalam tulisan tentang Syiah. Alhamdulillah, mungkin kali ditulis secara tulisan yaitu Syiah dan kesesatannya bagi jemaah yang ingin mendapatkan penjelasan itu dan Syiah jadi fotokopi berbagian. Baik, seterusnya pertanyaan silakan untuk pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormati Abu Mudi dan
berwajib serta jemaah stabil yang bermata Allah. Landun endah-endah saya matang bahwa benar-benar jadi yang maksud bertanya mungkinnya menyangkut rekomendasi Don Abu yang bahwa yang dilengkapi benar tabuhkan untuk mengelola masjid untuk wilayah dalam masjid ini yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaan patut yang dibuat Yerusalem tempat pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya masyarakat Aceh mayoritas berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadzhab Syafi'i. Maka ini sangat diinginkan ada dir lolaan masjid berarti jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah dan madzhab Syafi'i. Berbeda dengan di Mekah misalnya, karena pengikut salat itu kan bermacam madhab, bermacam negara berkenan. Maka ibu harus mengambil satu madhab supaya imam makmum yang berlainan madhab. Misalnya contoh Bismillah oleh bermadhab Hanafi dan Maliki kan wajib salah satu ayat daripada Fatihah. Tetapi diikutkan begitu yang nama umumnya Syafi'i. Jadi payah dibaca. Kalau anak dilihat yang pergi boleh Malik itu madhab. Kita ni orang tu kagak imam baca. Cuma yang tanya di mana tempat belajar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana maksud? Pertanyaan. Yang kan tempat pengkajian Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, tempat pengkajian. Pengajian yang Nabi Mudi karena di Mudi lajnah bahsul masail dan lo rasa di Facebook bermata yang dibahas oleh Muhammad di Facebooknya buka Facebook Abu Mudi dia Mudi Masrakom dia Aceh dia lajnah bahsul masail. Kita tahu kenapa dulu, karena apa tu kan orang katanya kan kalau main di dunia mah, ayah itu nanti nak boleh desa, nak desa. Jadi sistem mudik kita menjinau, menyebutnya mana siap untuk meninggalkan landasan kita akan tinggal di landas ini. Makanya di mudik itu juga perubahan bicara murid, noroje, lud nanti murid lud nanti murid. Nanti lud murid KS2, KS3 dan dogeron tupo yang undung nanti. Tidak ada pun nanti bila itu nunggu baru jamun tapi diusahakan ditulisnya supaya lebih mudah. Ini makna log kita kadang bukan membacakan karena dalam laptop, karena dalam bakal HP. Pokoknya saya buka internet dan apa yang kedua bayi mana bayi yang bukti. Terasa pengajian nanti lajnah bahsul masail di Mudi bisa dibuka di internet Mudi ataupun lajnah bahsul masail atau Mudi Musrakom. Kalau itu. Alhamdulillah dari kita tengok pertanyaan yang oleh Ibu. Dan berikutnya kita sedikit pertanyaan dari pendengarnya di rumah yaitu di radio ya. Karena kita mau pertanyaan melalui SMS dan Abu yang mulia, sekarang kita melihat bagaimana pelaksanaan syariat Islam di Aceh khususnya lebih menitik beratkan hal-hal yang berkaitan dengan syariat tanpa menitik beratkan hal-hal yang berkaitan dengan tauhid. Padahal syariat itu kan punyanya Allah. Maka bagaimanakah semestinya? Adakah perkara tauhid ini sangat penting dalam melaksanakan syariat? Terima kasih. Terima kasih. Biarlah kalimat
syariat itulah anak doi, anak laut. Itu hanya sekedar pemakaian lafaz. Sebab yang tak kemandu pelaksanaan tauhid, fikih, tasawuf banyak. Maka belanja ke itu abok yang kamu berhidayah. Nah, kadang-kadang istilah pemakaian bahasa itu taklik. Contohnya bisa ke tempat biasanya itu beragam. Apakah hukum ini tidak berlaku untuk urina? Sama. Tapi itu beragam masuk urina. Dan nanti kadang-kadang bagi fakir masuk miskin, dari fakir masuk miskin, dari miskin masuk fakir. Ini dimaksud dengan syariat yang diinginkan menjalankan akhirnya bukan hanya fikih. Tauhid itu harus jalan karena sebagai modal utama. Kemudian tasawuf sebagai pagar menjaga amaliyah kita. Mudah-mudahan kata syariat itu bukan hanya dimaksud untuk fikih, tetapi seluruh undang-undang agama Islam baik menyangkut dengan tauhid, fikih ataupun tasawuf itu hanya sekedar nama. Pertanyaan berikutnya dari pendengar di radio. Abu yang mulia, bagaimana hukum perang dengan cara bunuh diri sebagaimana yang banyak dilakukan di negara-negara Islam hari ini? Terima kasih. Dalam Al-Quran yang adalah ayat yang berbunuh kita kau bebun untuk hebat dan berangkat hancur kita ni. Walau berhubung di ayat itu kita dilarang dalam agama mencampakkan, mendatangkan diri kita kepada tempat yang pasti biasa, pasti binasa. Kita pakai bom bunuh diri. Kita tentu saya orang yang membomnya pasti mati. Agama tidak bolehkan. Walaupun mati dan mati kafir sebelum 20 orang ini tidak dibolehkan dalam agama. Dan tamu perang kelainan belum pasti. Dan tamu perang belum pasti. Tapi dengan bom bunuh diri pasti dia mati. Agama tidak mengizinkan untuk bunuh diri walaupun dengan bunuh diri yang dapat membunuhkan beberapa orang kafir. Karena masih ada jalan yang lain, itu dengan perang, dengan pedih, perang dengan tombak dan sebagainya, apalagi dengan cara yang modern. Di agama hanya dibolehkan membunuh diri untuk mati lawan dalam perang. Pertanyaan berikutnya dari pendengar di radio. Abu yang mulia, sekarang ini banyak sekali untuk ambil barang yaitu dengan cara kredit, baik mobil, rumah, kendaraan lainnya atau hal-hal barang-barang berharga. Adakah cara kredit yang dibolehkan menurut syariat sehingga boleh menyelamatkan hukum kredit sekarang ini? Terima kasih. Sebagaimana yang berada yang maklum yang namanya bank konvensional, urusnya kan ada terobo, urusnya harus tetap mempunyai keuntungan. Mengutang bayi lebih secara garis besar riba. Tetapi agama nak buka jalan, bahkan bukti hukum sunat tanya orang utang bayi lebih. Utang dijual, yang tanya waktu balik guna lauleh tanya guna kerugian lumpur di bulan punya pakai kemudian usaha pada pemulungan utang tanya guna karugo dah bayu kita tentama menuntut doa dekat dua tu sekira lagi nya mandu pikiran urang payah juga riba tapi karena urang berusaha kaya baik dia damak buat dia bayu, untuk bayu dia ambil dia. Nya, jangan mudah. Maka betullah peraturan jadul yang merupakan fahla, jadul yang dikedau dosa. Jadul yang merupakan fahla tanpa perjanjian, tanpa ikatan antara urut utang dan urut utang. Nanti le utang bengkak kita, jauh-jauh. Ditanya yang utang karena sadar karena sayang turunnya bantu saya terbantu lagi yang tidak baik
7.250. Ini dapat pahala sunat. Nah, boleh hati. Lapa yang ada dengan mulia. Saya kenal Abu Bakar pernah berhutang anak lemau ikut mati bayi anak lemau dua tahun kagak pukul lagi karena dipikir jir karena para sahabat yang sering sudah adalah menjadi dia berintihad yang mana jadi masalah tidak akan jadi musibah. Tetapi untuk memastikan karena Rasulullah mengatakan sejak Rasulullah katanya lalu mudah dia mau ikut kalau bayu dua tahun tiba bahkan menunjuk Rasulullah inna khiyarukum ahsanukum qada'an, yang paling baik kamu adalah yang sangat bagus, sangat melunasi hutang. Bagaimana bagus melunasi hutang? Kita bayar di BP. Yang hancur Nabi lemau hutang bank ke atas sudah dia tapi bank modal usaha lebih terang terbunuh tapi benar kedua tu wantai pinjuk cakap nampak kan hutang derong juta mau bayar sebulan depo juta dua untuk kalau terima itu riba. Kembali kepada kredit. Ini nak hukum. Kitanya dah Honda pakai dia ada di produksi. Ini tahu kontan tu dah kita. Ini dah bayar betul kita jauh pay betul. Akhirnya dengan jil apa kali kita waktu misalnya dengan mana kredit. Nya punya kedua pulau kedua Honda nya dengan yung kita tapi karena drone mengundang drone tempo dia apa ini waktu dipijak lagi kabul lagi tidak terjadi penggelembungan harga dalam akad yang sah kejiban. Dia kira-kira sekian tahun dia harga Honda 18 juta itu model pulau Honda itu kedron dengan harga 18 juta. Perjanjian ini di luar akad. Badu bayi dino, badu bayi bulan di luar akad. Sangat akad dan juga dia ada pulau dengan harga yang tadi berjumlah. Jadi sama dengan satu akad. Apa yang hadir dua harga dalam satu angka. Jumlah Honda yang kedua yang dibayar kontan, kontannya modal itu 18, itu hukumnya haram. Pulau sah yang kedua. Buat harus pulau sah. Mana pulau sah? Bank milik Turki Honda milik pulau. Di pulau itu lo Honda kredit solusi mengaksah dalam akad bank juga kredit. Jika jumlah harga yang setelah terjadi kredit yang tidak diperkirakan itu di luar akad. Lo Honda yang kedua kalau terima masalah rincian pembayaran ada di luar akad. Yang salah satu solusi ini dan yang buat mulai berpegang hancur. Akhirnya hancur sih. Soalnya kalau pegang itu mesti dia lagi solusi menurut pemikiran itu lagi. Jadi nanti bukan hari nanti drone dimang-dimang kalau yang beratan kena itu yang lagi itu raya itu lima kalau bukan aja kan ada bubur karena aja resiko dan memang yang bubur karena tertentu orang kena masalah tapi itu sudah mikir gimana cara dia lagi awal no dapat datangi dapat juga macam-macam kejadian selama ada solusi yang terlalu dalam bidang agama kita ikut adalah kita yang tinggal. Baik, kita teruskan dengan pertanyaan dari jamaah sekalian. Aku silakan yang ikut di debat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Tuhan hormati, yang Tuhan muliakan, Abu Bumi,
dan Abu Dr. Singkat kita kebetulan yang baca aku mengenai hadis yang mengatakan tentang takut setan. Jadi tentang menghadapi fitnah akhirnya yang kita hadis yang dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda sambil menghadap ke arah timur tempat terbitnya matahari. Ketahuilah sesungguhnya fitnah itu datangnya dari sana, tempat munculnya takut setan. Kemudian kalau dalam di sahabat adalah tempat takut setannya dalam tawadi juga Ibnu Umar kata Nabi SAW kata, ya Allah berikanlah keberkatan kepada kami pada negeri Syam kami dan pada Yaman kami. Kemudian para sahabat kata dan juga pada negeri Indonesia kami. Kemudian Rasulullah bersabda, di sana muncul kegoncangan dan fitnah, dan di sanalah akan muncul ganggu setan. Mana Abu yang turun tayo ganggu setannya soalnya berupa salah satu dari dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertanyaan berat tapi biasa saja. Rasulullah pernah menyatakan kepada para sahabat doa adalah, ya Allah, Nabi rahmat oleh Tuhan kepada negara Yaman. Sehingga Rasulullah ulang-ulang dalam celahnya para sahabat kedama nanti anak baduri Nabi tetap kelaki doa, ya Allah beri rahmat ke negara Yaman. Nanti wahai Rasulullah, nanti dia necet Lalu Rasulullah lagi dengan rahmat ke negeri Yaman. Para sahabat diutamakan negara nanti Rasulullah baduri. Akhirnya Rasulullah menyatakan di sana akan bibit bungkai setan. Ulama dulu sepakat menafsirkan bungkai setan itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Karena Muhammad bin Abdul Wahab lahir di daerah Najd. Kemudian setelah beliau Malik, kepengaruhlah gubernur yang di negara Najd, Amir Darqiyah, mengajari ilmu-ilmu yang betulnya hingga meresap dalam hati pemimpin Darqiyah bahwasanya dikerahlah seluruh rakyat untuk perang di Mekah. Yang di Mekah padanya gurunya bermadhab dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahaya bahayanya nak hadir malah diurus itu menghadirnya kadang. Makanya Cina hasil berita-berita yang ada dengar Madinah dan Mekah yang dengan mencoba-coba saja dikuasai oleh Wahabi. Bahkan Mesir tanah Cina, tapi waktu itu sampaikan ada yang di daerah Mahmudi. Nah, urung lulusan Mesir ke SMS itu, wali pulahnya itu kalau wali Mesir. Mana ada yang kenyataan di Sydney. Nah, ulun semua yang kali S2 di Mesir, tapi yang sampaikan adalah ilmu yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Yang nafek adalah kiri guru yang Timur Tengah silakan ke negeri Yaman. Cuma Yaman ada kolor itu, karena maju dengan negara-negara lain ataupun ke Lebanon. Karena ditanya dari muda pernah mendatangkan hero ulama yang berasal dari Libanon, yang ketiga-tiganya adalah Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau ditegaskan di Arab Saudi yang ada murni yaitu Yaman dan Libanon. Mekah dan Madinah yang tentu Mekah lulusan yang mau dinikah dan Madinah tentunya jadi awal bagi kaum wilayah, tapi ditentukan bagi kelompok yang lain.
Baik, persilakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, Abu Mudi dan Tuan Basri yang berasal dari daerah Raudhatul Jannah Makasih yang asal Tuan Tuan. Yang ingin tanyakan, misjid Cino tanya, tajak nangro lain, yang pak nanggronya beda wate sembahyang menanggro tanya. Sehingga dapat contoh bananggronya tanya kalau kasembayang behu situ. Oh wate tahu orang kumro ternyata wate luhunya golong hitam. Bukan. Oh wate luhunya orang kumro sembayang luhu tersebut na wajib kasembayang tu. Yang pertama. Dan yang kedua, misal seandainya bak kampung lain kita tanya kalau kasembayang luhu. Dan bapaknya kahabis wate luhu. Tahu nama kampung ro, bogus na payah sembahyang luhu lom rumah. Dan yang kedua. Dan yang kedua mengenai puasa. Mesti jina tajak kampung lain tadi. Yang kampungnya kalau minta wate puasa. Sehingga tahu nama kena kampung ro. Ternyata orang itu kena orang pondok puasa kedua umur. Dan puasa yang pertama fokus na wajib qada ataupun hanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Lihu anak dua kecuali dari bagai istilah Tuhan kurang dengan ulah alif. Ya. Kita ulah alif atau dua apa yang itu dua kali dulu. Biar dua. Jadi sebenarnya ada sembahyang baru depan satu kali dulu kalau sembahyang. Tadi apa tempat lain yang mandang dulu. Ya. Kalau kita mau dulu pun sampai sembahyang ada lubang dulu ini. Yang kalau saja ada kubaran. Apa juga pesawat, pesawat tadi dia kiri dia. Melayang dari itu yang naik. Rumah tempat yang lalu tidak mau ada ibu sino di Banda Aceh lalu kalau ada semayang anak wajib yang keringanan. Namanya sesuatu yang takluk dengan waktu. Roh wajib dan kerjakan yang mana kalau saja luhurnya mana wajib. Waktu orang puasa yang belum wajib barat yang Arab kan sering anak tiga yang kedua karena sesuatu yang sangkut dengan waktu itu menurut tempatnya masing-masing. Yang wajib Malaysia dan Brunei turunnya gitu gede. Melawainya bekerjasama dengan Indonesia. Hana mesti merdeka puasa, tak sembahyang ulun darat, sembahyang dan puasa ada. Itu yang tergantung kepada alat ulun. Yang padillah ilham dalam internet, ulun itu ulunnya orang mulai dari dalam ulun. Yang rajinkan dan bulan Ramadan itu dari ulun lain hana. Jadi untuk penentuan Rajab pas malam Khamis di ulun di Jawa. Jadi menyebutkannya di Nagro Barat yang kalau dituduh ada puasa. Dawa kuno kedua orang, engkau masalah kedua orang. Yang degalan biasanya ada hidup mata orang tengok malah orang raya apa? Bukan ada pengarah lah. Yang ada pengarah lah jumlah orang puasa ini 12 bulan. Tak lagi yang kita punya menetap dino berarti dia hampir turun kayak apa? Tergantung kepada akhir tinggal. Cuma mungkin yang siapa yang buktikan mahdi masalahnya lagi na ulama yang tu patuh nak bayar karena bawa tema lampung dengan tanah di
malam kedua baru itu yang biasa beda pendapat karena istilah ummati rahmatul dengan beda pendapatnya kita yang mendapat lapangan untuk apa yang kata Allah. Yang berikutnya silakan mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Tuan Fauzan tempat di Kampung Lampu mulai hari ini. Yang bermuliakan Abu dan Gubernur Jawa dua Dorito yang ulama dan amanah itu bersanding, insyaallah bisa istiqamah. Nah, pertanyaan apa menurut Tuhan yang mungkin barang kita pernah tentang dalil qada salat. Dalam kitab Al-Jazmah karangan Imam Al-Mawardi dan dipegang di sini tentang qada sembahyang. Nah, disebutkan pada fase awal secara filosofis kullu maksud lil mughayyan, duduknya perkara qada mengqada akan salat, ada kenyataan salat yang ditinggalkan. Maksudnya tanya tinggal sembahyang Isya, maka kata apa? Wati Aisyah. Kemudian kita di dalam kitab yang lain dan masuk dalam papan ini disebut dalam kullu maksus lil muqayyid bi'tibar. Maksudnya mengqada akan salat tersebut tidak dimestikan pada satu waktu. Hingga sembahyang Isya na lima waktu, maka tak qada lima waktu bahwa yang Isya yang inti pertanyaan Tuhan itu yang kuat di antara dua pendapatnya pada jumhur ulama. Kemudian yang kedua, di dalam wilayah mengqada salat, nah di sampingnya nah ibadat yang sifatnya sunnah. Kemudian seperti zikir contohnya, lebih aula tajak pak zikir ini ataupun tak selesaikan qada sembahyangnya. Dua. Kemudian yang ketiga, nyotri inuan. Yang ketiga, toh dalil yang kuat Abu, yang tak pernah Abu itu mungkin Abu lebih kuat dan tanya membantu Abu lebih kuat dari ini. Yang ada lagi anak mungkin namanya yang dalil yang kuat tentang yang sholat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila siratal rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tentang kata sembahyang wate muayyan dan wate muayyan. Maksud wate muayyan bisa harus diwaktu satu pendapat lain kapan saja di mana saja. Yang salah itu yang pertama, yang kedua perang saja. Saya bentalu wate makruh. Rubah wate makruh biasa bentalu. Hukum kan antara kata wate lain dan berbeda wate makruh. Dan makruh kembali kan dia salat subuh pasca imam tawaf ataupun dia salat asar di kapan saja boleh. Kita masuk kapan saja, di mana saja. Ya. Yang kedua, apabila kita nantinya sembahyang fardu,
kan berpikir macam Allah dengan mempergunakan dana kepada yang kenapa semaya dan yang mala Buddha. Mana mala Buddha sesuatu yang tidak boleh tidak dalam kehidupan sehari-hari tadi, makan, minum, tidur, berak, belum. Sama dulu. Payah mui maten kepada merakit harus nonton TV harus lumayan tunang harus. Tetapi harus beserta sah. Ya, natural. Itu baunya harus tapi sah. Sering kalau sampaikan makna sah melengkapi syarat dan rukun. Tapi syarat dan rukun sah. Walaupun di sini terjadi hal yang haram, biasanya tentu mereka kerja wajib. Haji dan umrah atau ikut syarat dan rukun sah dan menyambut saja kita haji Islam. Nanti kapan kita bayar dan ditutup. Bukan yang salah pada dia. Dia urus salah nak takut haji, takut menjak, yang merantau yang maksiat tidak ada rukhsah, tidak boleh kasar dan jamak. Kapan lagi Urinam dalam edah dan hari musafir tidak haji wajib. Yang haji wajib binti dosa hari tidak boleh jamak kasar. Masalah haji dan umrah tapi syarat tersebut tetap sah. Jadi ulama menyatakan nak tinggal sembahyang yang belum terqada hari kabut yang keanjuran tidur makan yang WC mencari nafkah yang wajib. Jadi menyebutkan berlepeng €10,000 kalau yang nak keuntungan €10,000 yang tu gede. Kalau dia asal sembah, dia lembing baju kepada dengku. Badan itu kedua bertanah kuda karena kecolongan. Tidak lama dalam kedua kita nak tinggal cuma yang berlep, hari cuma yang terawih. Sedangkan yang berbeda kita akhirnya barokah titinan nanti malam terawih gede tuk masuk orang yang semayang terawih. Dia tu tidak tahu tapi mau berubah kuno. Apakah dia orang bayar saja ada yang mesti hari dibuka dia gede. Jika tak semayang mana semayang terawih? Nyo PU salah. Tenaga untuk PU jiran bilang jadi menyampaikan dakwah, menyampaikan tausiah dan sebagainya harus sangat hati-hati. Jadi yang hari bukan terawih, tumpu hari yang bukan kata semayang dan mala Buddha, barang yang tidak boleh tidak. Kemudian adalah fidyah semayang. Hana dari yang kuat kecuali kias kepada puasa. Yang cocok kepada nyokina naurutahkan waqad fa'ahu subuhi wa lam anbati al-qaribi. Nah ulama awal yang pernah bekerjakan mungkin sumber yang dikerjakan untuk sebahagian kerabat adalah kias kepada fidyah puasa. Atau badut dia undang waktu dalam tabung hadis Rasulullah anjurkan kepada kita menghidup hati kemudayaannya atau dari yang jauh perawi yang atau bahawa orang risau atau jauh Nabi kita mohon pentingkan yang penting atau wa'ad bihi sayyidal hasanata tamhuha wa qadat linnas biqulutin hasan. Ikutikanlah setiap amal kejahatan dan amal kebaikan.